Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya kita ketemu lagi, walau dalam momen yang cukup jauh karena lewat mekanisme daring. Tapi minimal dalam pertemuan kali ini, kita akan membahas beberapa hal yang semoga bermanfaat, yang berkaitan dengan pendidikan karakter di mata kuliah kewarganegaraan ini. Nah, hari ini teman-teman, saya akan membahas mengenai ada yang hilang dari dalam diri kita, yakni sifat tahu diri. Nah, mungkin teman-teman pernah menemukan atau mungkin merasakan sendiri sebuah fenomena-fenomena di mana misalnya teman-teman bayar hutang, teman-teman itu menghutangi orang, tapi kemudian yang dihutangi malah lebih galak. Atau mungkin teman-teman melihat pejabat yang korupsi, terbukti korupsi, didakwa korupsi, dipenjara, tapi kemudian mencalonkan diri kembali untuk menjadi anggota legislatif dan gilanya lagi menang. Atau mungkin Anda juga pernah berada di jalan, naik motor, di depan Anda rifting ke kiri, tapi taunya belok ke kanan. Tapi giliran Anda tegur, malah Anda yang dimarahi. Atau mungkin bisa juga fenomena-fenomena fenomena lain seperti misalnya ada polisi ketangkep narkoba, dihukumnya cuma sholat 5 waktu. Bisa jadi hal-hal tersebut merupakan gambaran bagaimana sifat tahu diri itu sudah hilang dari dalam diri kita. Nah, sempat ramai di beberapa momen kemarin seputar dimasukkannya anak nakal ke barak oleh Gubernur Jabar KDM. Banyak masyarakat yang menyambut bahwa program tersebut program yang positif, tapi banyak pula yang kemudian menyikapinya secara negatif atau antipati, bahkan mengkritik kebijakan tersebut. Nah, teman-teman, bagi saya, kenakalan remaja itu bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba turun dari langit atau ditakdirkan Tuhan tanpa bisa dirubah-rubah, itu enggak. Secara sains, banyak analisa-analisa dari para sosiolog yang menyebutkan bahwa kenakalan remaja itu umumnya berangkat dari permasalahan struktural, mulai dari kemiskinan, mulai dari kesalahan parenting, kemudian juga mulai dari kegagalan negara memberikan ruang bagi anak muda. Jadi banyak faktor kenapa kenakalan remaja itu bisa hadir. Namun pemerintah Provinsi Jawa Barat mengambil tindakan untuk memasukkan anak-anak nakal tersebut ke barak. Secara jangka pendek bisa jadi itu berhasil, atau secara jangka pendek bisa jadi itu cukup bermanfaat, mengingat memang banyak di wilayah slum area atau wilayah kumuh itu anak itu tidak didukung atau tidak disupport dari segi lingkungan untuk belajar. Artinya apapun bisa terjadi, mulai dari lampu yang redup, mulai dari suara yang bising karena berada di daerah industri, mulai dari orang tua yang seringkali bertengkar dan lain sebagainya. Itu kan gambaran bagaimana anak itu tidak disupport untuk melakukan pembelajaran mandiri di rumah. Atau dengan kata lain, seorang anak kurang mendapatkan afeksi dikarenakan orang tua masing-masing sibuk. Ibunya bekerja, ayahnya mancing. Atau kemudian ayahnya bekerja, ibunya ngerumpi di luar. Sehingga anak gagal mendapatkan afeksi, sehingga energi yang berlebih tersebut dilampiaskan kepada hal-hal yang kemudian negatif. Nah, teman-teman, bisa jadi gambaran hilangnya tahu diri juga berawal dari situ. Bayangkan jika masing-masing anak atau masing-masing orang tua itu memiliki sifat
tahu diri untuk bertanggung jawab satu sama lain. Kita mungkin sering mendengar fenomena bahwa seorang anak menendang pintu rumahnya karena ingin motor Aerox. Atau seorang anak di sosial media banyak beredar bagaimana seorang anak memaki orang tuanya sedemikian rupa, seakan-akan sepantaran dan lain sebagainya. Coba bisa nggak Anda bayangkan seandainya masing-masing dari anak tersebut memiliki sifat tahu diri, nggak akan tuh terjadi hal yang kayak gitu-gitu. Jika dia punya sifat tahu diri, yang pasti dia tidak akan bertindak yang kelewat batas karena dia tahu sejauh ini sebelum dia bekerja, dia makan dari mana, dia dilindungi air hujan dari mana, dia kemudian disekolahkan dari mana, dia kemudian dilahirkan dari mana, itu semua merupakan refleksi bahwa ketika kita tahu diri, hal-hal seperti itu akan menjadi sebuah pertimbangan. Bisa jadi orang tua pun ketika dia tahu diri tidak hanya memikirkan tentang masa lalunya yang belum selesai, ketika dia tidak lagi terjebak pada masa-masa di mana dia memiliki trauma masa kecil, kemudian dia lampiaskan ke anaknya, sifat tahu diri bisa mundur. Nah, sayangnya itu mungkin masyarakat menengah ke atas masih bisa menghandle itu, tapi masyarakat menengah ke bawah, bahkan masyarakat kelas bawah, banyak yang tidak aware dengan hal-hal seperti itu. Sehingga implikasi terburuknya adalah manner hilang. Mengucapkan maaf ketika berbuat salah, mengucapkan tolong kala membutuhkan bantuan, dan mengucapkan terima kasih ketika sudah dibantu, bisa jadi hilang sekarang. Karena terjadi pembiaran-pembiaran selama bertahun-tahun. Benar-benar ada yang hilang dari diri kita, yakni sifat tahu diri. Nah, apa sih memang implikasinya jika kekosongan mengenai pemahaman tahu diri ini hilang dari kita? Ya, Anda silakan saksikan bagaimana berita-berita yang ada di sosial media maupun di media massa mainstream itu kan kebanyakan berita-beritanya ya bikin gigit jari. Bagaimana tadi pejabat yang sudah korupsi mencalonkan diri dan kemudian menang. Bagaimana kemudian pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang aneh tanpa malu kepada rakyat karena sudah bikin kebijakan jelek, padahal dia dibayar oleh pajak rakyat. Bagaimana kemudian eh, aparat militer arogan karena karena tidak tahu diri, karena padahal dia tahu bahwa semua perlengkapannya itu dibiayai oleh negara, oleh rakyat, tapi dia malah kemudian mengambil sikap untuk arogan kepada rakyat yang padahal mulai dari seragam sampai sempak itu dibiayai oleh APBN. APBN. Hanya akan sangat, sangat aneh buat saya pribadi ketika ada aparat yang arogan. Kenapa dia arogan? Mengingat gaji sampai semua yang menutupi badannya itu semua kan dibayari oleh rakyat. Tuan dia ya rakyat. Tuan dia bukan Jokowi, Tuan dia bukan Prabowo, Tuan dia ya rakyat. Ya seharusnya tumpah darahnya ya memang untuk melindungi rakyat. Selesai. Nah, sayangnya itu jarang terjadi saat ini. Karena apa? Ya tadi ada yang hilang dari dalam diri kita, yakni sifat tahu diri. Implikasi lainnya bagaimana ketika terjadi pembiaran-pembiaran atau normalisasi terhadap sesuatu yang salah secara terus-menerus, maka hal tersebut akan menjadi lumrah, akan menjadi hal yang biasa. Makanya jangan aneh ketika kemudian kita dipertontonkan bagaimana aturan itu bisa diutak-atik untuk kepentingan politik golongan tertentu. Orang-orang sudah kehilangan rasa malu untuk melakukan hal tersebut. Bagaimana untuk naik menjadi wakil presiden harus mengutak-atik aturan.
harus memasukkan saudara di MK supaya aturan tersebut lolos. Bagaimana kemudian untuk menjadi anggota dewan disponsori oleh orang tuanya. Bagaimana untuk menjadi kepala daerah itu disponsori oleh nama besar orang tuanya tanpa memiliki kecakapan yang mutlak. Bagaimana kemudian eh, para pebisnis bersekongkol. Ya, itu gambaran-gambaran negatif bagaimana sifat tahu diri itu hilang dari dalam diri kita. Urgensinya sampai sejauh itu kita itu darurat sifat tahu diri pada akhirnya teman-teman. Makanya kemudian jangan aneh ketika Anda naik motor di jalan, sorry, Anda lagi jalan di trotoar, Anda diklakson oleh orang yang naik ke motor dan naik ke trotoar, tapi ketika Anda marah, dia malah ngotot marah balik. Hilang sifat tahu diri dari dalam diri kita jika memang sudah seperti itu. Apa implikasinya juga kemudian kalau misalnya sifat tahu diri hilang dari dalam diri kita? Ya males-malesan kita kuliah. Di luar yang dibiayai oleh pemerintah melalui KIP atau beasiswa apapun. Ketika nggak Anda kuliah leha-leha dan masih dibayarin oleh orang tua, wah, Anda nggak tahu diri itu namanya. Apakah orang tua itu sudah bisa memperkirakan bahwa Anda akan menjadi orang sukses? Apakah ada yang menjamin orang tua Anda bahwa ketika dia mengeluarkan uang terus-menerus untuk bekal Anda, itu akan jaminan balik modal dan anak mereka menjadi sukses? Saya pikir enggak. Setiap orang tua semata-mata karena dia merasa bertanggung jawab sebagai orang tua akan terus mengcover semua kebutuhan anaknya selagi anaknya itu belum mampu untuk mencari uang sendiri. Dan dia akan melakukan segalanya. Sebagian besar orang tua pasti seperti itu, walaupun ada saja orang tua yang tidak bertanggung jawab. Nah, tapi apakah kemudian mereka mendapatkan jaminan bahwa nanti balik modal dan anaknya kemudian akan membantunya di masa depan? Gak ada yang bisa menjamin itu. Apakah mereka berhitung, gambling, dan lain sebagainya? Saya pikir sebagian besar orang tua di dunia ini sulit untuk berhitung, berbicara dengan kasih sayang. Dan saya pikir aneh kalau ada orang tua yang berhitung. Walaupun ada aja memang. Adakah jaminan anak-anaknya sukses dan eh, balik modal ke mereka? Gak ada yang jamin. Tapi mereka membantu sedemikian rupa semaksimal mungkin. Terserah mau jadi apapun, yang penting dia bertanggung jawab. Tugas kita menjawab kasih sayang itu apa? Ya minimal kan belajar. Nggak pinter nggak apa-apa. Yang penting you ada usaha untuk belajar. Yang penting you ada usaha untuk, ya walaupun orang tua nggak minta, ya kita ada usaha untuk memperbaiki diri. Memperbaiki, untuk membayar semua yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Nah, kalau Anda leha-leha, gawat itu. Anda benar-benar nggak tahu diri. Itu yang pertama. Bagaimana contoh sifat nggak tahu diri yang muncul dalam lingkungan perguruan tinggi? Ya banyak. Itu salah satu contohnya yang tadi. Yang kedua, saya sudah pernah mengajarkan ke teman-teman tentang kewajiban dan hak asasi manusia. Kewajiban asasi manusia dan hak asasi manusia. Artinya sebelum kita menuntut banyak hak tentang A, B, C sampai Z, ya kita harus menuntaskan kewajiban kita dulu dong. Nah, apa kewajiban kita sebagai mahasiswa? Ya kuliah, yuk. Kuliah, ada tugas, kerjain tugas. Ada tagihan administrasi, selesaikan tagihan administrasi. Ada kewajiban atau aturan tentang praktikum, ikut praktikum. Ada aturan mengenai apa, magang, ikut magang. Ada aturan mengenai terjun ke lapangan masyarakat, pengabdian, ya terjun berkontribusi. Itu kewajiban Anda.
Baru setelah itu Anda boleh berbicara tentang hak bagaimana fasilitas. Kalau fasilitas jelek, Anda menuntut yang lebih baik karena Anda bayar sudah bagus. Bagaimana Anda mengkoreksi dosen Anda yang jarang masuk, itu hak Anda. Bahkan ada juga yang bilang bahwa kuliah itu adalah hak mahasiswa. Ada salah satu dosen-dosen yang biasa aktif di sosial media. Saya tidak pernah mewajibkan anak mahasiswa untuk masuk. Kenapa? Karena itu adalah hak mahasiswa. Ya, silakan kalau ada yang berpikir seperti itu. Memang mahasiswa punya hak. Tapi sebelum berbicara hak, ya kewajibannya dulu diselesaikan. Nah, yang tidak tahu diri yang bagaimana, Pak? Yang loncat. Kewajiban nggak dipenuhi, kuliah nggak pernah masuk, tapi tahu-tahu demo depan rektorat. Tunggakan sampai sekian juta, sekian puluh juta, tapi kemudian memaki-maki dosennya karena dosennya dianggap kurang memuaskan dalam menjawab. Waduh, repot kalau kayak gitu. Itulah kenapa bagi kami, bagi saya, sifat tahu diri itu sangat penting. Setidaknya tahu diri itu menyelamatkan Anda dari pilihan yang riskan. Ketika kita tahu diri, kita melihat gadis yang cantik dan kaya raya, kita mengukur diri untuk, "Ah, sudahlah, kita selamat dari penghinaan harga diri. Kita selamat dari janji-janji yang tidak bisa kita tepati karena kita tahu diri dan mengukur diri. Walaupun memang ketika kita tahu diri, kemungkinan terburuknya adalah sifat rendah diri. Nah, ini yang harus dihindari. Jangan karena Anda tahu diri, Anda terus menyudutkan diri Anda sendiri. Anda terus mengecilkan diri Anda sendiri. Enggak. Tahu diri itu adalah bagaimana kita membatasi diri kita dari optimisme-optimisme semu. Tahu diri itu adalah bagaimana kita menjaga diri kita dari hal-hal yang berlebih-lebihan. Karena sesuatu yang berlebih-lebihan itu kan tidak ada yang baik, ya kan? Tahu diri itu adalah bagaimana kita menjaga ekspektasi kita supaya masih tetap berada di jalur yang normal, aman, dan ya safe lah intinya. Tapi kemudian apakah menjadi tahu diri itu pasti bakal menjadi rendah diri? Ya itu juga menjadi ujian kematangan kedewasaan Anda. Kalau Anda sudah matang sebagai manusia, Anda bisa mengerem diri Anda untuk jangan terlalu jauh tahu diri sehingga menjadi rendah diri ya jangan. Ketika Anda tahu diri, Anda tahu bagaimana Anda harus melangkah. Ketika Anda tahu diri, Anda tahu bagaimana harus mengambil keputusan. Ketika Anda tahu diri, Anda tahu mengenai bagaimana sejauh mana Anda mampu melakukan sesuatu. Untuk bisa tahu diri, bagaimana kenali diri Anda lebih jauh. Sekarang tren anak sekarang kayaknya mulai menghilang deh dengan mengisi biodata, mengisi zaman saya dulu gitu. Jadi kita tuker-tukeran kertas, tuker-tukeran binder, kita isi biodata, kasih identitas dan lain sebagainya, hobi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya memang mungkin kalau zaman sekarang itu overshare namanya. Tapi ya zaman dulu ketika kita melakukan hal tersebut, kita jadi mengenali diri kita sendiri. Kita punya standar, kita punya pakem untuk mengidentifikasi diri kita seperti apa. Dan itu menjadi contoh bagaimana kita mengenali diri kita. Saat ini bagaimana kita bisa mengenali diri kita sendiri? Banyak cara, mulai dari journaling. Anda tahu journaling? Journaling itu ya mencatat apapun yang kiranya eh, ini deh buku harian ya. Anda tahu buku harian? Nah itu buku harian. Bayangan Anda jangan dir diary aku tadi, ya jangan gitu juga. Maksudnya catatan harian tuh ya Anda mencatat apapun yang Anda bisa pelajari di hari ini. Apa yang membuat Anda tidak suka? Apa yang membuat Anda bahagia? Apa yang membuat Anda gembira? Apa yang Anda sesali? Dan apa yang sudah Anda capai dalam hidup Anda hari itu? Itu juga bisa menjadi gambaran atau upaya pertama bagaimana Anda mengenali diri Anda sendiri.
Ketika kita mengenali diri kita sendiri, kita bisa percaya diri. Dan untuk bisa mengenali diri sendiri dan untuk bisa optimis dengan diri sendiri, kita juga harus selesai dengan masa lalu kita. Dengan mantan, Pak, ya nggak cuma sesempit itu, tapi bagaimana Anda berkompromi dengan trauma masa kecil, bagaimana Anda berkompromi dengan sifat buruk Anda di masa lalu. Ya, kita pernah melewati fase-fase menjadi orang yang menyebalkan. Nggak mungkin ada orang yang dari kecil sampai dewasa itu baik terus, nggak mungkin. Kita pasti pernah melewati masa-masa yang ya mulai masa remaja, masa-masa kebodohan lah kasarnya. Tapi bagaimana kita memanajemen diri agar kita selesai dengan masa lalu, ya kita maafkan diri kita di masa lalu. Kita harus mengerti bahwa apa yang kita lewati di masa lalu itu ya karena memang proses pembelajaran. Apalagi untuk Anda yang tidak memiliki figur ayah, apalagi untuk Anda yang tidak memiliki figur kakak atau panutan yang bisa dijadikan apa ya istilahnya, pegangan, pedoman, figur keren. Ya harap maklumi diri Anda. Anda harus selesai dengan itu. Anda harus memaklumi itu. Kalau Anda dulu pernah menyakiti seseorang dan merasa bahwa Anda jahat, ya Anda minta maaf. Kalau sudah pernah tapi dia tidak memaafkan, ya sudah, Anda sudah selesai kok tugasnya. Minimal Anda sudah mengakui salah Anda, Anda sudah apa ya merasa bahwa itu salah. Urusan dia memaafkan atau tidak, biar jadi urusan dia dengan Tuhan. Urusan Anda, ya Anda meminta maaf dengan tulus ya, dengan catatan dengan tulus. Jangan karena Anda, penting orang harus minta maaf. Terus Anda anggap itu sebagai sesuatu yang nggak penting lagi. Ya, jangan gitu, itu mengecilkan masalah namanya. Anda juga harus bisa berkompromi dengan masa lalu. Anda juga harus bisa selesai dengan masa lalu. Ketika Anda sudah selesai, ketika Anda sudah bisa mengambil hal-hal baik untuk dipertahankan demi masa depan, Anda sudah minimal menyelesaikan sekitar 40% permasalahan hidup di dunia ini. Karena kalau belum selesai, repot sobat. Kita nggak akan kemana-mana, kita akan terus saja diganggu oleh masa lalu. Kita akan terus saja menyesali hal-hal di masa lalu. Kita akan terus saja mengutuk apapun yang terjadi, menyalah-nyalahkan orang lain di masa lalu. Ya mau sampai kapan kalau kayak gitu? Kita nggak bisa apa go forward. Kita nggak bisa mengambil step-step baru dalam hidup kalau kita terus-terusan terjebak. Dan kita nggak akan bisa tahu diri gawatnya kalau kita terus seperti itu. Bagaimana kita mau tahu diri jika kita sendiri benci dengan diri kita sendiri? Jika Anda kemudian merasa bahwa diri Anda jelek, tapi Anda kemudian memaklumi dan mempertahankan itu, Anda bukan pusat tata surya. Ya, biarin aja orang lain berkata apa. Dah aku mah begini orang. Begini teh ternyata nyebelin. Bikin risih orang. Ya Anda mau sampai kapan jadi pusat tata surya? Seakan semua orang jahat, cuma Anda yang baik. Yang nggak bisa kayak gitu. Tapi dengan sifat tahu diri, Anda bisa mengukir diri, Anda bisa punya poin-poin, Anda punya standar-standar mana saja yang tidak bisa dilewati. Anda bisa cukup menjadi hal yang baik. Nah, makanya teman-teman dalam momen ini saya harap di pertemuan ini kita bisa banyak berefleksi. Mari kita lihat masa lalu kita seperti apa. Apa saja kiranya yang belum selesai dari masa lalu yang kiranya mengganggu kita. Saya pengen teman-teman bisa mendiskusikannya di kolom komentar supaya kita bisa mulai melangkah lebih jauh untuk menjadi pribadi yang lebih baik minimal dengan mendorong sifat tahu diri itu muncul dalam diri kita. Supaya apa? Ya, supaya kita nggak rese lagi di mata orang, supaya kita nggak rehe, supaya kita nggak nyebelin, supaya kita nggak eh, terlalu optimis, optimisme semu yang bisa menyebab kita dalam keputusan buruk dan lain sebagainya. Nah, kenapa materi ini diajarkan di
mata kuliah kewarganegaraan karena bagi saya pribadi menjadi warga negara yang baik itu bukan cuma patriotisme, bukan cuma hormat bendera, bukan cuma siap bela negara ketika Indonesia diserang. Nanti dulu deh. Kita harus mulai dari diri kita sendiri dulu di awal. Karena ketika kita selesai dengan diri kita sendiri, mau kita mimpin keluarga berapa banyak pun sanggup. Mau kita mimpin organisasi berapa organisasi pun kita sanggup. Mau kemudian kita diberikan amanah seperti apapun kita sanggup. Itulah warga negara yang baik menurut saya. Warga negara yang bisa diajak bekerja sama, warga negara yang kemudian bisa mengukur diri, warga negara yang kemudian bersikap kritis, tahu diri, dan lain sebagainya, itu baru warga negara yang baik. Baru setelahnya kita bisa berbicara mengenai nasionalisme, kemudian bagaimana perlawanan terhadap kaum kapitalis dan lain sebagainya, baru kita lanjut ke situ. Tapi sebelum Anda selesai dengan diri Anda, jangan dulu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan buat teman-teman. Singkat saja untuk pertemuan kali ini. Saya harap teman-teman juga bisa ada yang dipelajari dari pertemuan ini dan semoga ada yang bisa dirubah dan ada yang bisa selesai terkait hal-hal yang mengganggu di masa lalu. Mungkin itu teman-teman. Terima kasih banyak. Dari Cilunca saya sampaikan materi ini pengalengan. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.